yang insya Allah kita sudah memasuki di bulan Dzulhijjah ini senantiasa diberikan Allah keimanan, ketakwaan sehingga mampu memperjalankan anggota tubuh kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan sholat subuh berjamaah. Semoga juga kita dapat menjalankan ibadah yang insya Allah akan kita jalani pada tanggal 17 Juni, Senin, yakni ibadah kurban. Karena ibadah ini banyak orang yang hafal ayatnya, tapi tidak banyak orang yang melakukannya. Buktinya apa? Buktinya masih banyak sekali orang yang mendapatkan kenikmatan belum mampu menjalankan yang dinamakan ibadah kurban. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari dan akan mengkaji surah yang kemudian lanjutan dari tafsir At-Tanwir pada ayat ke-27. Yang sebelumnya yakni terkait dengan ayat di mana Allah memberikan sebuah perumpamaan kepada orang-orang yang mengingkari daripada ayat Allah dengan sebuah umpama ba'udatan, yakni seekor nyamuk. Baru tahu kalau nyamuk yang menggigit itu nyamuk betina. Tidak ada nyamuk laki-laki yang menggigit. Nah, ini memang sifat alamiahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusolah wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Jadi setelah Allah menerangkan mereka-mereka diumpamakan dengan sebuah hewan yang kecil dan dalam Arab itu atau dalam kaidah Arab itu ketika ba'udah atau ketika orang mengumpamakan sebuah nyamuk, seekor nyamuk itu sesuatu yang hina atau sesuatu yang jelek. Nah mereka-mereka ini ternyata di ayat setelahnya itu dijelaskan siapa mereka yang diumpamakan itu adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi, adalah mereka orang yang mengingkari. Apa yang diingkari oleh mereka-mereka itu? Ahdallahi min ba'di mitsaqihi, sebuah perjanjian yang setelah diikat atau setelah dilakukan perjanjian itu. Ini bukan hanya perjanjian dengan Allah sebagaimana dalam surah dijelaskan dalam surah An-Nahl, Al-A'raf ayat 172, wa'id akhoda rabbuka min bani adama min duhurihim durriyatahum wa ashaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi sebuah janji yang sebelum manusia itu dilahirkan
Allah telah mengikat perjanjian dengan kita sebagai manusia. Dengan mengatakan alastu birabbikum, apakah engkau menyaksikan bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Nah, kita sebagai manusia ini bersaksi. Qalu bala, aku bersaksi ya Allah engkau adalah Tuhanku. Tapi mereka-mereka orang fasik itu mengingkari perjanjian tersebut. Maka dalam ayat surah Al-Baqarah ayat ke-27 ini ciri-ciri daripada orang fasik itu ada 3. Siapa mereka atau apa ciri-cirinya? Yang pertama itu adalah yang kuduna ahdallahi min ba'di misakihi. Orang yang kemudian mengingkari janji. Dek dinten menika kinten-kinten kathah napa mboten iki? Sing ingkar janjinipun ngoten. Makanya sampai almarhum Didi Kempot damel lagu ngingkari janji niku kan nggih wonten nggih. Lali janjine. Napa malih waktale politik. Wah, mengingkari janji-janji politik yang sudah disampaikan sudah menjadi kebiasaan para politikus. Ini ciri fasik yang pertama yang dituangkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-27, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di misakihi. Ini bukan janji hanya kepada Allah yang tertuang dalam surah Al-A'raf ayat ke-172, tapi mereka-mereka adalah orang yang mengingkari janji sesama atau kepada sesama manusia. Karena mengingkari janjinya kepada Allah itu, maka akan lahir yang kedua, sifat yang kedua. Apa itu? Wa yaqta'una ma amarallahu bihi. Mereka akan memutuskan tali persaudaraan, mencerai-berai atau mengadu domba untuk kemudian menjadi senggang. Enak-enak wis berkelompok, enak-enak sudah berorganisasi, enak-enak sudah melakukan bersama-sama untuk bagaimana menciptakan suasana yang harmonis. Namun kemudian karena ada orang fasik itu yang lupa dengan janjinya kepada Allah, mereka ini ternyata yaqta'una ma amarallahu bi ayyusolah. Padahal dalam surah Al-Baqarah ayat lain dikatakan kita diminta untuk kemudian selalu menjalani atau menjalin namanya silaturahmi. Man arada ayyub sato rizqo. Barang siapa yang kemudian ingin di dalam kehidupannya itu dilanggengkan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya, falyasil rohimah, maka mereka harus atau diharapkan untuk menyambung silaturahmi. Tapi orang fasik ini justru memutuskan silaturahmi. Kinten-kinten wonten nggih. Kata mereka mesti apabila dikatakan janganlah engkau membuat perpecahan, mereka menggunakan kata kita ini nahnu muslihun, kita ini sebagai orang-orang yang membenahi, bukan kemudian merusak atau memotong tali persaudaraan. Itulah adalah ciri orang fasik yang kedua. Maka qaul fit ta'wili qaulil ladina yanquduna ahdallahi min ba'di misakihi, kata Abu Ja'far,
wa hada wasafallahu minallahi jalla dzikrul fasikin alladziina akhbaru annahu la yudillu bimislil ladzi darabahu li ahlin nifaqi ghairihim. Yang dimaksud adalah mereka ini yang disebut oleh Allah, disifati oleh Allah, orang-orang fasik itu adalah ketika atau mereka-mereka yang sudah layudil, mereka sudah, mohon maaf, layudil itu sudah tidak diberikan oleh Allah petunjuk. Layahdi, mohon maaf, layahdi. Tidak diberikan petunjuk oleh Allah sebagaimana mereka ini diumpamakan di ayat sebelumnya sebagai seekor nyamuk. Ini yang kedua. Maka kalau kula lan panjenengan kok mirsani teng lingkungan kula lan panjenengan kok wonten sing badhe mutuskan silaturahmi, ini berarti ciri-ciri orang yang fasik. Ciri yang pertama, mengingkari janji. Mengingkari janji kepada Allah itu sesungguhnya adalah mereka-mereka juga yang sudah berkata, bersahadat atau berjanji annahu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, namun kemudian mereka tidak menjalankan perintahnya, tidak juga menghindari apa yang dilarangnya. Orang-orang yang seperti ini menurut salah satu buku filsafat itu mengatakan orang yang tidak mengetahui dirinya. Padahal orang yang mengetahui dirinya itu adalah mereka-mereka yang selalu dekat dengan Robnya. Dikatakan man arofa nafsa qad arofa robbah. Barang siapa yang telah tahu dirinya, maka mereka akan mengetahui penciptanya atau Tuhannya. Orang yang tahu diri niku sangat berhati-hati. Orang yang tahu diri niku mboten sampai ngingkari janji. Karena apa? Karena dirinya sudah tahu bahwa kalau dia sebagai manusia dan diingkari oleh orang lain, maka sakitnya itu di sini kalau orang-orang sekarang itu katanya. Sakitnya itu di hati. Nah, sakitnya hati itu diibaratkan sebagai sebuah paku yang sudah kita tancapkan pada balok kayu, meskipun diambil pakunya, namun bekasnya tetap ada. Meskipun jenengan sukani polesan malih, bekasnya niku tasik wonten. Itu adalah sakitnya hati. Mungkin kula lan panjenengan ngraosaken sakit hati mulai dari waktu kecil atau sampai sekarang itu. Tasik eling mawon. Meskipun kita itu sudah mengikhlaskan pun kula ikhlas, ya Allah, napa ingkang dados napa pandume jenengan tiyang menika ngeten kali kula. Lho ngoten niku tasik eling mawon. Napa malih waktale piyambakan. Nggih napa mboten? Kraos mawon. Itu adalah sakit hati. Beda dengan sakit fisik. Kalau sakit fisik tergores atau apa, ya kemarin saya karena itu tergores, ya selesai, hilang. Apalagi dengan teknologi kesehatan sekarang itu bisa bisa dipoles gitu ya, dihilangkan tanpa membekas sama sekali. Tapi beda dengan sakit yang ada di hati, memori
akal kita atau otak kita itu merekamnya dan kemudian itu sewaktu-waktu akan terrecall atau terpanggil kembali ketika sifat nafsu kita mengalahkan daripada kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Ini janji yang kedua. Alladzina yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusholah. Dan yang ketiga adalah wayufsiduna fil ard. Mereka-mereka ini selalu membuat kerusakan. Yufsiduna fil ard. Maka tidak heran hari-hari ini banyak di sekitaran kita pembuangan sampah tidak pada tempatnya, apalagi sekarang setiap belanja apapun menggunakan plastik. Ini kalau tidak kita tempatkan, tidak kita buang pada tempatnya, sebenarnya kecil masalahnya. Misalnya saja ini bungkus plastik yang kecil ini ya. Kalau hanya satu kecil ini Bu, Bapak, itu tidak terasa. Tapi coba kalau misalnya ada 1000 orang membuang plastik, apa istilahnya ini? Sundep, kok sundep. Kenapa? Ya, untuk minum ini satu saja, kalau ada 1000 orang dikali 10 hari berarti ada 10.000 plastik yang begini, dan itu misalnya di tempat yang sama atau berkumpul pada tempat yang sama, maka akan terjadi namanya ya kotor atau penyumbatan dan seterusnya pada tempat tertentu. Seolah-olah kita ini tidak melakukan keburukan, tapi dengan menggunakan plastik ini juga dan tidak membuang pada tempatnya, maka sebenarnya kita ini bagian dari yufsiduna fil ard. Ada salah satu hikayah yang kemudian pernah insya Allah saya ceritakan di sini. Ada salah seorang sufi yang pulang dari rumahnya, pulang dari majelis taklim, kemudian di giginya ini ternyata ada selilit. Dia mengambil sedikit daripada bambu pagar tetangganya untuk digunakan mengeluarkan selilit tadi. Malam harinya itu didatangi oleh malaikat. Kamu tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Nauzubillah. Bisa jadi loh. Karena kita sudah berhari-hari, bertahun-tahun mulai dari kecil sampai nanti meninggal itu sujud, tapi karena ada ketidakridhoan orang lain terhadap yang kita buang, bisa jadi itu akan menjadikan kita terhalang daripada masuk surga. Yufsiduna fil ard. Hari ini banyak kerusakan-kerusakan di muka bumi ini yang tidak hanya kita lakukan secara individu, tapi bahkan dilakukan secara massal, bersama-sama. Saya dan panjenengan, bapak-bapak khususnya, insya Allah yang jamaah berangkat ke sini tadi bawa motor, kadang hampir semua hampir semua. Itu kalau berangkat ke sini itu berapa liter atau berapa gas emisi yang terbuang ke udara. Itu juga bagian dari sebagian kecil kontribusi kita terhadap pencemaran udara. Beda memang kalau dengan orang-orang yang dahulu. Nah, ada 3 tadi itu. Yang pertama adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di misaki. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari janji setelah diikat janji itu. Yang kedua adalah wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusholah, yakni orang-orang yang memotong tali silaturahmi
dan juga memotong apa yang kemudian telah diperintahkan oleh Allah, wa yufsiduna fil ard, dan juga membuat kerusakan di bumi. Orang-orang fasik itu mereka tidak sadar. Ketidaksadarannya itu digambarkan dengan ayat setelahnya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Kaifa takfuruna, ditegaskan dengan kaifa. Kaifa itu sebuah pertanyaan. Bagaimana takfuruna, engkau itu tidak percaya, engkau itu mengingkari. Wa kuntum amwatan fa'ahyakum, engkau itu adalah sesuatu yang mati, sesuatu yang tidak hidup. Fa'ahyakum, dan engkau itu ku hidupkan, kata Allah. Makhluk-makhluk lain menyatakan bahwa keesaan Allah, namun manusia ada yang kemudian dari mereka mengingkari daripada Allah itu sendiri. Dengan ayat yang setelahnya itu, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Di situ ada satu pasang, yakni kematian dan kehidupan. Ditegaskan lagi oleh Allah, summa yumitukum, setelah itu engkau kumatikan lagi. Summa yuhyikum, kuhidupkan lagi. Jadi yang pertama di ayat tersebut itu adalah fase di mana kita ini belum menjadi sebuah daging, belum ditiupkan ruh kepada janin yang ada di dalam perutnya ibu. Amwatan fa'ahyakum, sesuatu yang awalnya memang tidak ada kehidupan dalam perut ibu itu, fa'ahyakum, dan ditiupkan ruh. Ini fase pertama, yakni fase di mana manusia itu ada dalam perutnya seorang ibu, itu belum fase kelahiran. Summa yumitukum, dan itu adalah fase yang kedua, fase kehidupan kita ini. Setelah itu dimatikan lagi. Summa yuhyikum, dan ketika kita nantinya dibangkitkan di alam kubur, summa ilaihi turja'un. Di situ ada fase kehidupan manusia yang sebenarnya jelas-jelas bahwa kita nantinya setelah kematian itu akan Allah bangkitkan. Tapi bahkan hari ini sebagian besar dari orang-orang yang di luar sana itu belum percaya. Apa ya iso? Apa ya bisa? Manusia yang sudah sekian lama meninggal, menjadi abu, menjadi tanah, bisa dihidupkan kembali. Orang-orang yang belum pernah membaca, belum berikra, belum luas pandangannya, itu mereka mengingkari. Padahal ilmu pengetahuan sudah menyatakan, jenengan semerap rambut nggih, orang meninggal atau yang sudah pernah bapak-bapak pernah ikut keduk apa namanya? Keduk lubangnya kuburan. Kalau sudah pernah, rambut itu tidak bisa hanyut. Gini apa mas? Napa sapa sinten sing nate keduk? Rambut itu ada, Pak. Dan salah satu ilmu pengetahuan untuk mengetahui DNA seseorang, kesamaan DNA itu bisa dengan rambut. Dan itu menandakan, membuktikan bahwa Allah akan bisa menghidupkan manusia itu meskipun hanya dengan satu rambutnya. Padahal banyak rambut kita yang sudah rontok, itu bisa dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan DNA masing-masing, ciri masing-masing.
Tidak mungkin tertukar antara fulan dan fulan, tidak mungkin akan tertukar daripada Allah ketika menghidupkan. Tapi orang-orang fasik itu mengingkari daripada apa yang kemudian oleh Allah dijanjikan kepadanya. Alastu birabbikum, apakah engkau ini kemudian menyaksikan bahwa aku adalah Tuhanmu? Qalu bala, alastu birabbikum, qalu bala, syahidna. Kami berjanji ya Allah bahwa engkau adalah Tuhan kami. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang fasik. Semoga kita ini dijauhkan dari sifat yang fasik. Sifat fasik tadi nopo? Yang mereka tidak menepati janji atau ingkar janji. Yang kedua adalah memutuskan tali silaturahmi, baik itu juga tali hubungan dengan Allah. Yang ketiga adalah yufsiduna fil ard, melakukan kerusakan di muka bumi. Semoga kita terhindar dari sifat yang demikian, sehingga kita nantinya dikumpulkan bersama orang-orang yang solih untuk bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya percaya bahwa kita nanti akan dimintai pertanggungjawabkan. Mumpung masih hidup, saya juga jenengan, kita mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Kita mencari kemudian bekal sebelum berangkat untuk menuju daripada alam penantian perhitungan itu sendiri. Kita akhiri dengan kajian pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.